Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang data mining ya. Pada pertemuan sebelumnya ataupun pada video sebelumnya kita telah membahas tentang data warehouse. Ini adalah pokok bahasan yang akan kita pelajari pada video kali ini ya. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi apa sebenarnya latar belakangi adanya data mining ataupun data warehouse? Yang pertama adalah melimpahnya data. Pelimpahan data ini sebenarnya disebabkan oleh tools ataupun perangkat teknologi dari sebuah basis data, sehingga jumlah data yang tercatat dan tersimpan di database itu akan semakin membesar, sehingga menyebabkan banyaknya data yang tersimpan. Ini adalah sejarah ataupun perkembangan dari data warehouse ya, ataupun data mining. Misalkan pada tahun 1960-an itu masih pada tataran data collection, database creation, dan DBMS ya. Kemudian 1970-an muncullah relational data model, kemudian relational DBMS implementation. Kemudian 1980-an berkembang RDBMS, kemudian 90-an muncul data mining, dan 2000-an ini streaming data management and data mining semakin berkembang sampai pada tingkat aplikasi, web teknologi, dan global information. Ini adalah perkembangan dari data mining ya. Kemudian selanjutnya, ternyata dengan banyaknya data itu, namun knowledge ataupun pengetahuan yang didapatkan dari banyaknya data itu sedikit. Misalkan ada ribuan data, tetapi kita tidak dapat mengambil pola ataupun pengetahuan baru dari banyaknya data itu. Maka untuk menemukan atau mendapatkan knowledge baru atau sesuatu yang bermanfaat, maka solusinya adalah data warehouse dan data mining. Kemudian bagaimana cara mendapatkan knowledge dari data warehouse? Untuk mendapatkan knowledge-nya itu, maka dilakukan proses ekstraksi. Ekstraksi yang menarik baik dalam bentuk rule, kemudian regularitas, ada pola, dan lain sebagainya. Jadi dengan banyaknya data itu, maka dilakukan proses ekstraksi untuk menemukan knowledge. Apakah knowledge-nya itu dalam bentuk rule, pola, atau regularitas, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya definisi adalah definisi dari data mining. Ini ada beberapa pendapat dari para ahli ya. Contoh misalnya di sini dari Kantardis mengatakan data mining is iterative process within which progress is defined by discovery, so either automatic or manual method. Bahwa data mining itu adalah proses iterasi yang memiliki progress untuk menemukan discovery, pengetahuan ya, baik itu secara otomatis maupun secara manual ya, metode manual. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwa data mining is extraction of hidden predictive information from a large database. Kemudian Han mengatakan data mining is refers to extracting or mining knowledge from large amount of data. Dari definisi ini sebenarnya itu dapat kita simpulkan bahwa data mining itu adalah proses ekstrak. Apa yang dimaksud dengan ekstrak? Mungkin kalian pernah dengar kata-kata ekstrak. Ekstrak itu adalah mengambil sesuatu yang bermanfaat dari sebuah atau sesuatu atau lain sebagainya, mengambil sesuatu yang bermanfaat dari sebuah data yang banyak dan menghasilkan sedikit, dan sedikit itu adalah sangat bermanfaat. Itu namanya adalah knowledge. Itu adalah proses ekstrak, mengambil sari-sari
Kalau misalnya kalian pernah dengar ekstrak kulit manggis, maka dari banyak kulit itu, maka diekstrak, mengubah hasilnya dari kulit menjadi sesuatu yang sedikit, dan sedikit itulah yang sangat bermanfaat. Begitupun dalam asumsi kita itu data warehouse. Data warehouse itu adalah banyak data, tetapi ketika dilakukan proses mining dari banyaknya data itu, maka akan menghasilkan knowledge. Knowledge-nya tadi itu saya jelaskan sebelumnya bahwa bisa dalam bentuk pola, pengetahuan, constraint, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud dengan data mining. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, maka dapat disimpulkan bahwa data mining itu kita mempelajari banyak pengetahuan ya, ataupun banyak ilmu, bidang ilmu. Di sini ada statistik, ada artificial intelligence, ada sistem basis data, ada visualisasi, dan ada machine learning. Jadi ketika kita belajar data mining, sebenarnya kita belajar ke semuanya itu, ke semua data itu. Kemudian kata kunci yang bisa kita ambil dari materi data mining itu, yang pertama adalah sifatnya non trivial. Maksudnya dia bersifat signifikan ya, signifikan dalam artian bahwa itu sangat bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah menemukan knowledge atau informasi dari data yang berjumlah besar ya. Jadi kata kunci dari data mining sebenarnya itu adalah bagaimana cara menemukan pengetahuan baru ataupun informasi yang bermanfaat. Kalau dalam materi sebelum menjelaskan ACE, Execute Information System, dan sebagai bagian dari DSS atau Decision Support System atau sistem penunjukan keputusan, kita mengambil knowledge ataupun pengetahuan baru dari data yang berjumlah besar itu. Kemudian inti dari proses data mining itu adalah ada pada proses knowledge discovery in databases, proses menemukan atau mendapatkan pengetahuan, knowledge dalam sebuah database ya. Bisa dilihat pada layar kalian bahwa ini adalah arsitektur dari proses data mining dan proses KDD ya. Berawal dari kumpulan database. Ini adalah prosesnya, kumpulan dari beberapa database. Sebenarnya bukan beberapa ya, banyak database, baik itu internal maupun eksternal, atau source atau data yang memiliki tujuan khusus ya. Ini digabungkan semua menjadi data warehouse. Tapi sebelum masuk pada proses data warehouse, itu dilakukan proses cleaning ya, atau pembersihan data. Pembersihan dalam artian bahwa misalkan ada data yang tidak lengkap, ada data yang salah, dan lain sebagainya. Kemudian dilakukan proses integrasi. Setelah proses itu, maka dia masuk pada tataran data warehouse. Kemudian selanjutnya dilakukan proses selection ya, ada selection data. Kemudian ada juga tes relevan, apakah data yang satu dengan data yang itu relevan dengan knowledge yang akan kita dapatkan. Kemudian setelah itu dilakukan proses data mining atau dilakukan proses mining, ekstrak dengan menggunakan metode yang sesuai ya, metode ataupun algoritma yang sesuai dari data warehouse. Hasil dari proses mining inilah yang akan menghasilkan sebuah evaluasi pola yang akan menjadi bagian knowledge atau pengetahuan. Dari proses data mining itu adalah menemukan knowledge baru atau pengetahuan baru, yang nantinya knowledge ini akan dijadikan sebagai executive information system. Kemudian yang kedua, bisa saja dia digunakan sebagai sistem penunjang keputusan ya. Jadi output dari proses data mining dan proses KDD itu sebenarnya adalah knowledge atau pengetahuan baru. Dari mana dapat? Dari banyaknya data yang ada pada data warehouse tadi. Ya, kemudian jenis data pada data mining itu banyak ya. Ada database, data warehouse, database transactional, data stream, time series, struktur data, object relational database, spatial data, multimedia database, text database, dan lain sebagainya.
Ini adalah jenis-jenis data yang bisa masuk kemudian menghasilkan sebuah knowledge ya. Kemudian ada arsitektur sistem data mining, hampir sama sebenarnya. Ini adalah kumpulan data, ada database, data warehouse, kemudian masuk pada proses database server, data warehouse server, kemudian ada proses data mining engine, kemudian ini adalah knowledge base-nya, kemudian saling berinteraksi dengan evaluasi pola sampai pada GUI ya, atau end user nantinya, atau graphical user interface. Kemudian selanjutnya data mining dan business intelligence ini saling mendukung, mulai dari data source, kemudian data warehouse, data exploration, data mining, data presentation, dan ini adalah making decision. Ini adalah pembuatan keputusan ya, dan itu berada pada proses end user. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan potensi untuk mendukung keputusan bisnis. Jadi salah satu tujuan dari proses data mining itu adalah meningkatkan potensi dalam mendukung keputusan bisnis ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya teks dalam data mining ya. Teks dalam data mining dalam artian bahwa apa saja yang bisa dilakukan oleh proses dari data mining. Yang pertama adalah deskripsi atau description. Apa yang dimaksud dengan description itu adalah menggambarkan pola dan kecenderungan terhadap suatu data ya. Jadi bagaimana ribuan data tadi bisa saja dideskripsikan, apakah dalam bentuk grafik atau lokasi atau keberagaman. Ini adalah teks dalam data mining. Kemudian estimasi atau perkiraan ya. Biasanya seperti dalam kasus pengiriman pizza, di mana data yang digunakan seperti data jumlah pesanan, berapa jarak yang ditempuh oleh delivery order, berapa jumlah traffic light, sehingga bisa kita estimasi berapa waktu yang kita butuhkan untuk mengantar pizza tadi. Jadi salah satu fungsi dari data mining adalah bisa memperkirakan. Dari mana diperkirakan? Dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Mulai dari jumlah pesanan, misalkan dalam pengiriman pizza, berapa jaraknya, berapa jumlah trafficnya, karena trafficnya pastinya akan memperlambat ya proses itu. Itu semuanya yang diatur, dihitung, sehingga bisa dilakukan proses estimasi berdasarkan jarak misalnya. Kemudian selanjutnya adalah prediksi atau prediction. Jadi ini juga bisa memprediksi ya. Jadi dalam proses data mining itu bisa memprediksi, baik itu data numerik, misalkan rentan waktu atau time series. Contohnya adalah menghitung prediksi harga saham berdasarkan banyaknya data harga saham. Contoh dengan menggunakan metode jaringan syarat tidak. Jadi sebenarnya data-data itu sebenarnya diprediksi dari data-data sebelumnya yang diambil, kemudian dilakukan proses mining sehingga menghasilkan hasil prediksi ya. Kemudian ada namanya klasifikasi atau classification ya. Klasifikasi ini bisa berupa numerik atau nominal dengan label data nominal. Contoh, data kelulusan mahasiswa dari sebuah mahasiswa seperti nilai, gender, alamat, IPK, dan data tersebut. Jadi contohnya misalkan kita ingin mengklasifikasi kelulusan ya, kelulusan. Data apa yang diambil dari data siswa sebelumnya itu bisa nilainya, jenis kelamin, alamat, dan IPK-nya, sehingga bisa dilakukan proses klasifikasi ya. Contoh tadi dengan menggunakan algoritma C45, sehingga kita bisa menentukan tingkat kelulusan atau tepat waktu atau tidaknya mahasiswa dari data tersebut. Data bisa berupa gender apabila status mahasiswa sambil bekerja atau full time mahasiswa, maka itu juga masuk ke dalam atribut perhitungan. Jadi intinya bahwa bisa dilakukan proses klasifikasi berdasarkan data-data yang ada ya. Kemudian selanjutnya adalah clustering. Clustering itu sebenarnya adalah pengelompokan data. Pengelompokan data digunakan misalkan data A, misalnya data 1 buah misalkan
metode pembelajaran misalkan itu berada pada klaster mana. Misalkan aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet misalkan, Skype itu berada pada klaster media pembelajaran apa misalkan. Apakah secara langsung, tidak langsung dan lain sebagainya. Itu bisa diklasifikasikan ya. Metode yang digunakan bisa saja menjadi metode FASI ya, atau FASI Cummings. Kemudian asosiasi atau association ya, atau pola hubungan antar satu item dengan item yang lain. Contoh di sini, misalkan dalam sebuah supermarket itu dari ribuan data ditemukan sebuah pola hubungan atau asosiasi. Ternyata hampir 80% orang yang membeli roti dia juga membeli keju dan coklat misalkan. Dari mana didapat? Ternyata didapat dari histori transaksi dari toko tersebut ya. Nah, ini adalah asosiasi. Sama juga pada proses Amazon ya. Amazon itu ataupun Shopee dan lain sebagainya. Jika kita pernah mengunjungi suatu barang ataupun sebuah toko, maka biasanya ketika kita membuka sesuatu di internet, maka dia sering merekomendasikan. Perekomendasiannya itu berdasarkan bahwa kita pernah mengunjungi, berarti ada hubungannya atau ada asosiasi antara apa yang kita kunjungi dengan apa yang direkomendasikan oleh website tersebut. Nah, dan bisa juga disebut dengan market basket analysis ya, atau metodenya itu bisa menggunakan a priori atau efek growth ya, ada dua sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada fungsionalitas. Fungsionalitas data mining itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah sama sebenarnya tadi, klasifikasi dan prediksi, frequent pattern atau asosiasi, analisis cluster, outlier, analisis trend dan evolution, dan analisis statistik ya. Itu hampir sama tadi dengan teks ya, atau fungsionalitas. Kemudian ada beberapa algoritma ataupun metode yang digunakan serta software dalam proses data mining. Algoritma misalkan adalah association rule mining ya, a priori, effect growth, clustering, nearest neighbor, time series analysis, neural network, Bayesian, genetic algoritma, Cummings dan lain sebagainya. Ini adalah teknik ataupun algoritma yang digunakan dalam proses data mining. Kemudian untuk softwarenya itu adalah bisa menggunakan WK, RapidMiner, SPSS dan lain sebagainya. Kemudian implementasi dari ataupun aplikasi data mining sebenarnya kita bisa lihat banyak ya. Pertama misalkan dalam analisis dan manajemen itu bisa mencari target pemasaran, kemudian ada customer relation, market basket analysis dan lain sebagainya. Kalau dalam analisis dan manajemen risiko itu bisa kita gunakan forecasting, customer retention, kemudian quality control dan analisis kompetisi. Kemudian bisa juga untuk mendeteksi dan manajemen fraud ya, atau kecurangan. Kemudian bisa juga untuk text mining, news group, email dan analisis serta intelligent query. Ini adalah aplikasi-aplikasi ataupun implementasi yang bisa dilakukan dengan proses data mining. Kemudian selanjutnya aplikasi yang lain itu bisa diimplementasikan dalam data mining itu. Yang pertama adalah marketing dan sales promotion ya. Kemudian supermarket, inventory, diagnosis medis, collaboration filtering, business intelligence network dan deteksi spam ya. Ini adalah implementasi ataupun penerapan dalam bentuk aplikasi dari proses data mining. Kemudian permasalahan utama dalam data mining itu adalah bagaimana menentukan metodologi mining. Karena kenapa? Yang pertama adalah tipe data berbeda. Jadi menentukan metode apa yang digunakan dalam proses mining itu ya. Kenapa harus ditentukan? Karena yang pertama adalah tipe data yang berbeda. Kemudian selanjutnya performansi yang diharapkan dari segi efektif.
Kemudian ada evaluasi pola, penanganan missing value dan noise ya, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bentuk interaksi user ya, apakah menggunakan data mining query language and ad hoc mining atau hasil data mining berupa ekspresi dan visualisasi. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi dan dampak sosial. Ini adalah perlindungan terhadap keamanan, integriti dan privasi data. Ini adalah permasalahan-permasalahan utama dalam pemanfaatan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Oke, mungkin bisa dipahami. Kalau misalnya kurang paham, bisa bertanya ya. Kemudian bisa mencari referensi lain di internet. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.